Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan, sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata, sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Beri
Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan alam. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? jawab mereka. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengenai perikop membayar pajak kepada kaisar. Kembali kita saksikan orang-orang Farisi berusaha mendesak Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus supaya dapat didakwa dan disingkirkan. Kali ini, pertanyaan mereka bermaksud menjebak Yesus supaya dapat dijadikan alasan sebagai hasutan melawan pemerintah Romawi. Sebab, mereka sengaja mengajak orang-orang Herodian dari pihak penguasa, saat itu sama dengan pengikut dinasti Herodes. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Memang perlu hikmat dan kesabaran menghadapi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang iri hati, dan yang membenci diri kita. Apa saja yang kita perbuat selalu salah di mata mereka dan ada-ada saja cari gara-gara, baik secara langsung atau melalui orang lain. Jenis orang seperti ini banyak dijumpai di sekitar kita, terutama pada saat kita sukses. Pada saat kita disanjung dipuji banyak orang karena prestasinya berhasil pada saat kita menduduki jabatan tinggi. Orang-orang Farisi iri hati dan takut tersaingi oleh popularitas Yesus yang melambung tinggi karena masyarakat saat ini menyaksikan betapa hebat dan ajaib perbuatan Yesus, menyembuhkan banyak orang sakit, melepaskan orang kerasukan roh jahat, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, pengajarannya menyentuh hati orang. Sedangkan eksistensi orang-orang Farisi sebagai ahli-ahli Taurat dan kekuasaan mereka di bidang keagamaan, sosial politik sangat besar di kalangan masyarakat Yahudi saat itu. Tetapi Yesus lebih cerdik dari mereka dan menjawab. Matius pasal 15 ayat 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus ini membungkamkan mereka dan tidak berkutik lagi sehingga mereka pergi meninggalkan Yesus. Wahai orang-orang beriman kepada Yesus, dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus pada Matius pasal 15 ayat 21, terutama orang-orang yang memiliki harta duniawi dan orang bisnis selalu mencoba berkelit dalam hal membayar pajak kepada pemerintah. Berbagai macam alasan untuk menutupi dirinya yang sesungguhnya hanya mau membayar pajak menurut keinginan mereka. Ada yang mengatakan, buat apa bayar pajak? Duitnya dikorupsi oleh oknum petugas pajak. Pandangan sinis yang menghakimi petugas pajak adalah koruptor atau memanipulasi duit pajak untuk kepentingan diri sendiri. Sepertinya nilai-nilai kejujuran sekarang ini ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berbuat jujur. Jikalau banyak orang tidak membayar pajak, berarti tidak ada gunanya aku membayar pajak. Sebab, jika tidak maka aku dianggap sebagai orang munafik yang mau mencari muka dan banyak lagi tuduhan lain. Bukan hanya pajak saja sebagai kewajiban kita kepada pemerintah untuk menilai sampai di mana nilai-nilai kejujuran itu ada pada diri kita. Jangan mencoba menganggap diri sendiri paling benar, melainkan hendaknya pandangan pendapat kita itu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Seringkali pendapat pandangan kita itu didasarkan atas kepentingan diri kita. Dan kita mendeklarasikan pendapat atau pandangan kita yang tidak berdasarkan kebenaran Tuhan. Menjadi suatu prinsip kita tentang kebenaran dunia dan lebih ironis lagi dilakukan oleh orang beriman. Telah mengenal firman Tuhan maupun yang beribadah setiap minggu ke gereja. Bukan berarti bila orang beriman yang tidak rajin ke gereja atau yang tidak tahu ada firman Tuhan. Seperti misalnya di Matius pasal 15 ayat 2, ini maka dijadikan alasan yang memperbolehkan tidak berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukankah setiap orang beriman seharusnya setiap hari berdoa dan membaca merenungkan melakukan firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab maupun melalui wahyu Tuhan secara pribadi disampaikan kepada yang bersangkutan?
Atau istilah umumnya adalah apa yang dikatakan hati nurani tentang kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Permasalahan orang beriman tidak tahu firman Tuhan karena tidak ada waktu membaca Alkitab. Itu konsekuensi orang beriman tidak tunduk pada kehendak Tuhan yang tertulis di Alkitab. Mari kita baca Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan baik, yaitu membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan hak pemerintah yang telah ditetapkan, dan juga terlebih lagi melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan yang menyuruh kita melakukannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.